Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureni, NIM A012009, kelas C Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi, di mana analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Nah, di mana koefisien korelasi ini disimbolkan dengan R, nilai yang menggambarkan kuatnya hubungan antara variabel X dan Y. Variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi atau independen, sedangkan variabel Y variabel yang dipengaruhi atau dependen. Adapun besaran dari koefisien korelasi itu berkisar antara -1 sampai +1. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini dilambangkan dengan simbol R dengan rumus sum square XY dibahagi dengan akar sum square XX dikali dengan sum square YY. Nah, yang pertama itu sum square XY. Sum square XY sama dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibahagi dengan N. Yang kedua ada sum square XX. Sum square XX sama dengan sigma X berpangkat 2 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan dibahagi dengan N. Dan yang ketiga ada sum square YY. Sum square YY sama dengan sigma Y berpangkat 2 dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan dibahagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Nah, kita bisa lihat pada kolom X dan Y. Di rumus ada X, Y. Kita lihat pada variabel X itu datanya 9, 10, 11, 12, 13. Dan variabel Y 9, 9, 12, 10, 11. Nah, sigma dari X itu adalah 55. Kenapa bisa menghasilkan sigma 55? Karena pada variabel X ini seluruh datanya dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma 55. Nah, kita lihat di kolom selanjutnya ada X dikali Y dengan rumus sigma X dikali dengan sigma Y. X dikali Y. Kenapa bisa menghasilkan 81? Karena X dikalikan dengan Y. 9 dikali 9, 81. 10 dikali 9 hasilnya 90 dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan sehingga menghasilkan sigma XY itu 566. Selanjutnya kita lihat kolom keempat. Ada X berpangkat 2 dengan rumus sigma X berpangkat 2. Nah, kenapa bisa menghasilkan 81? Karena X dikalikan dengan X. 9 dikali 9, 81. 10 dikali 10, 100. Sehingga kita jumlahkan menghasilkan sigma 615 dan seterusnya. Oke, baik, di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan bagaimana cara menghitung koefisien korelasi. Nah, pertama kita menggunakan rumus pertama itu sum square XY sama dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibahagi dengan N. Sigma XY dikurang dengan sigma X sigma dari XY kita lihat pada tabel 566. Kita masukkan 566 dikurang dengan sigma X 55 dikali dengan sigma Y 51 dibahagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dibahagi dengan 5. Kita masukkan 566 dikurang dengan 5 dikali 51
itu hasilnya 2805 dibahagi dengan 5. Kemudian kita masukkan 566 dikurang dengan 2805 dibahagi dengan 5, itu sama dengan 561. Sehingga 566 dikurang dengan 561 itu hasilnya 5. Ini sudah dapat. Nah, selanjutnya kita ke rumus yang kedua, di mana sum square xx sama dengan sigma x berpangkat 2 dikurang dengan sigma x yang dikuadratkan dibagi dengan n. Tulis sum square xx sama dengan x sigma dari x berpangkat 2 itu adalah, kita lihat, 615 dikurang dengan sigma x yang dikuadratkan. Nah, sigma x yang dikuadratkan tadi itu 55. Sigma x-nya itu 55 diangkat 2 kan, dibahagi dengan banyaknya data 5, sama dengan 615 dikurang dengan 55 dikali 55 hasilnya 3025 dibahagi dengan 5. Nah, 615 dikurang 3025 dibahagi dengan 5 hasilnya itu 605, sehingga menghasilkan 615 dikurang dengan 605 hasilnya itu 10. Selanjutnya kita ke rumus yang ketiga, di mana sum square y sama dengan sigma y berpangkat 2 dikurang dengan sigma y yang dikuadratkan dibagi dengan n. Kita tuliskan rumusnya. Sum square y sama dengan sigma y berpangkat 2 dikurang dengan sigma y yang dikuadratkan dibagi dengan n. Nah, kita turunkan jumlah atau sigma dari y berpangkat 2. Sigma dari y berpangkat 2 itu 527. Dikurang dengan sigma y. Sigma y tadi itu 51 dipangkat 2 kan dibagi dengan banyaknya data itu 5, sama dengan 527 dikurang 51 dikali 51 hasilnya 2601 dibagi dengan banyaknya data, sama dengan 527 dikurang 2601 dibagi dengan 5 hasilnya itu 520,2. Nah, untuk menentukan hasilnya 527 dikurang, nah 520,2 ini saya bulatkan menjadi 520, sehingga hasilnya itu 527 dikurang dengan 520 itu hasilnya 7. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus yang pertama, di mana rumusnya itu R sama dengan sum square xy dibahagi dengan akar sum square xx dikali dengan sum square y. Kita masukkan R sama dengan sum square xy dibahagi dengan akar sum square xx dikali dengan sum square y. Kita turunkan jumlah dari sum square xy itu hasilnya tadi 5. Kita turunkan 5 dibahagi dengan akar sum square xx. Sum square xx nya itu 10 dikali sum square y 7, sama dengan
5 dibahagi dengan akar 10 dikali 7, itu hasilnya 70. Kita turunkan 5 dibahagi akar dari 70 itu 8,3, sehingga R-nya itu 5 dibahagi dengan 8,3 itu 0,60. Nah, jadi jika nilai R mendekati angka -1 atau +1, memberikan informasi bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat.